Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat 1,7%, close di 6.368. Dan kita lihat hari ini memang saham-saham big caps juga mulai rebound dan kembali melesat ya. Tentu saja kita sempat sounding ke teman-teman bahwa waktu yang tepat untuk membeli saham bagus di harga murah adalah ketika market crash sudah selesai, ditandai dengan pengumuman tarif Donald Trump yang ditunda selama 90 hari untuk 75 negara termasuk Indonesia yang tarifnya juga diturunkan ya dari 32% menjadi 10% saja. Ketika sudah ada sentimen positif yang terdengar, maka itulah waktunya kita membeli saham bagus di harga murah yang sudah banyak terdiskon. Dan juga ini akan menjadi peluang emas untuk teman-teman yang tetap memperhatikan money management dan tetap punya cash ketika market crash terjadi. Jadi ingat guys ya, market crash adalah peluang cuan, adalah peluang emas yang harus kita ambil tentu saja dengan uang cash yang kita miliki. Karena tanpa kita memiliki uang cash sama sekali atau kita kehabisan uang gitu ya untuk averaging down saham, maka ketika di harga termurahnya pun bahkan kita tidak bisa beli saham lagi. Seperti itu guys ya. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir gak apa-apa saya nyangkut lama gitu ya. Tapi teman-teman harus membiasakan ya bahwa di investasi saham itu kita harus memperhatikan money management yang kita bisa handle. Ya karena sentimen makro global misalkan ya, lalu ekonomi Indonesia itu kan sebenarnya tidak bisa kita handle. Yang bisa kita handle adalah uang kita, money management kita dan porsi investasi kita itu yang bisa kita handle ya. Dan kita melihat bahwa hari ini rupiah kita ada pelemahan kembali ya 0,3%, close di 16.819 rupiah per 1 US dollar. Tadi kita cek sempat ada penguatan ya ke 16.750 rupiah per 1 USD. Tapi ternyata ketika marketnya sudah close, rupiah kita kembali melemah ya 0,3%. Namun hari ini meskipun IHSG kita berhasil menguat 1,7%, tapi ternyata ada net sell asing, terutama di market reguler, sebesar 623 miliar. Sedangkan untuk all market mencapai 2,3 triliun ya. Hal itu disebabkan karena hari ini Bank Mandiri itu ex-date dividend, sehingga hari ini terpantau saham Bank Mandiri menjadi saham yang paling banyak dijual asing ya. Jadi yang pertama kita akan analisa saham Bank Mandiri atau BMRI tentunya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi ya. Karena tentunya fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas itu akan selalu diimprove sehingga memudahkan kita ya untuk menganalisa saham sebelum kita membeli saham incaran. Oke guys, jadi untuk Bank Mandiri hari ini ada dividen trap ya, koreksi 6,8%. Tadi sempat turun lebih dalam ya ke area low di 4.650-an. Nah, jadi teman-teman yang masih floating loss nyangkut di Bank Mandiri, tentu saja masih bisa dapat keuntungan berupa dividen dari Bank Mandiri. Nah, sebaiknya teman-teman bisa reinvestasikan lagi ya untuk juga melakukan averaging down saham. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka teman-teman bisa menalangi dulu ya, seperti strategi yang pernah kita bahas ya kemarin. Teman-teman bisa menalangi dulu uang untuk averaging down senilai dengan dividen yang kalian terima. Misal teman-teman dapat dividen 100 juta dari Bank Mandiri. Nah, teman-teman bisa menalangi dulu uang 100 jutanya untuk averaging down Bank Mandirinya. Nanti setelah cair dividennya di hari payment date, ya maka teman-teman bisa kembalikan lagi uangnya. Mungkin uang dari porsi dana darurat misalkan ya, diambil dulu averaging down saham senilai dividen, nanti dibalikan lagi dari nilai dividen yang teman-teman terima. Seperti itu guys. Itu salah satu trik ya untuk dapat harga di ex-date dividen. Nah, jadi untuk Bank Mandiri hari ini kita lihat ada distribusi ya, terutama dari BK, AKCC, CP ya, dan juga KZ dengan net sell 687 miliar dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing ya guys ya. So, kita melihat bahwa hari ini teman-teman yang beli di area low di 4.660 ya, sampai 4.690 sudah cuan ya, karena close di 4.750. Artinya, teman-teman yang beli di ex-date dividend sekalipun ya, untuk mengincar harga murah, hari ini pun porto kalian sudah hijau.
Dan saya juga merasakan hal yang sama ya, ketika saya beli hari ini gitu ya dan beli kemarin, ya maka porto kita itu sudah langsung hijau guys, gitu ya. Jadi judul di video ini kan di thumbnailnya beli saham langsung cuan, beli saham langsung hijau. Nah itu bukan strategi yang hanya diomongin saja, tapi kita pun merasakan dan saya cukup senang ya, dimana saya bisa membeli saham-saham bagus di harga murah, karena saya mempraktekkan ketika naik take profit, ketika turun kita borong. Itu sebenarnya hal yang mudah dikatakan ya, tapi sangat sulit dilakukan. Nah, teman-teman yang merasa saya kehabisan cash Kak, mau beli saham bagus di harga murah ketika market crash kemarin, ketika sudah ada berita positif, saya ingin beli saham bagus nih di harga murah, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Alasannya simpel, karena saya kehabisan cash. Nah, berarti teman-teman tidak mempraktekkan money management yang ideal. Ketika kalian mempraktekkan money management yang ideal, sudah dapat cuan dan marketnya sedang turun, kalian take profit, maka sebenarnya kalian itu sedang mempraktekkan money management yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena nantinya ketika market crash-nya sudah selesai, saham-saham yang anjlok 60% bahkan ya, 60% lebih bahkan, itu kalian bisa ambil di harga bawah. Teman-teman bayangkan ya, kalian bisa dapat di harga murah, tinggal buy and hold saja. Seminggu, 2 minggu naik, mungkin 20%, 30% itu angka yang sangat mudah untuk kita dapatkan. Dividend yield mungkin 10% sudah tinggi, tapi capital gain 20%, 30%, bahkan mungkin ada yang sampai 50%, itu hal yang tidak mustahil. Nah, di stream Stockbit ya, saya pernah baca ya, satu postingan, ada satu investor yang dia cuan di BBNI ya, hari ini kan come date dividen. Dia sudah cuan 11% ya, sedangkan BBNI itu kan dia dividen yieldnya hanya 9% saja, yaitu pun di harga bawah. Ya mungkin kalau misal harganya sudah naik ya sekitar 8%-an lah ya. Kita anggap let's say 8% dividen yield BBNI. Nah, dia sudah cuan 11% di BBNI dari capital gain. Lalu dia bertanya gitu ya di stream Stockbit, Kak, apakah lebih baik saya take profit sekarang atau saya ambil dividen? Nah, lalu ada yang komen juga, kebanyakan ya yang komen ya. Lalu ada yang komen seperti ini. Lebih baik take profit 11% karena yieldnya itu hanya sekitar 8-9% saja. Ya, dia sudah cuan 11%, lebih baik take profit, lalu nanti beli lagi di ex-date bisa cuan double. Nah, itu hal yang sebenarnya secara matematika ya lebih cuan ya guys ya, dibandingkan hanya ambil dividen lalu terkena dividen trap. Itu adalah lebih cuan secara matematika ya, secara perhitungan dibandingkan dengan ambil dividen tapi terkena dividen trap. Ibaratnya kita dapat yield 9% tapi kita harganya turun lagi 9% gitu ya. Jadi anggap impas. Tapi kalau misal take profit 11%, ambil lagi di ex-date di harga murah gitu ya. Bahkan nanti ketika naik pun kita bisa cuan lagi. Cuannya sudah 11% plus tambah cuan lagi, misalkan tambah lagi 5-10%, itu masih possible ya, karena BBNI kenaikannya kan lebih cepat dibandingkan dengan big banks lainnya. Nah, itu hal yang jarang sekali orang sadari gitu ya. Jarang sekali orang sadari karena banyak yang terlalu terlalu fanatik ya dengan satu strategi saham saja, seperti itu guys. Jadi ada yang bilang stay in the market, ya mau merah itu ya udah biarkan aja stay in the market. Padahal orang-orang yang sudah lama di bursa mereka punya strategi, sudah naik take profit, turun borong lagi. Gimana mau borong kalau kita kehabisan uang? Yaitu pentingnya money management ya guys ya. So, untuk BBNI kita lihat ada kenaikan 3,6%, close di Rp4.550 per saham ya hari ini, karena hari ini adalah come date dividennya BBNI, besok adalah ex-date dividen, kemungkinan akan turun ya senilai dengan yield yang diberikan oleh BBNI dari harga sekarang. Jadi perhitungannya bukan dari harga terendah, ini kan harga terendah ya, yield 9,6% ini adalah dari harga terendah. Nah, kalau misal teman-teman hitung lagi ya 374 dibagi 550, nanti penurunannya akan setara dengan dividen yield di closing come date-nya. Nanti akan ada dividen trap seperti itu. Besok ya terjadi dividen trap-nya.
Jadi untuk BBNI hari ini ada akumulasi terutama dari domestik ya, sedangkan asingnya net sell 71,1 miliar. Ya tidak terlalu besar sebenarnya net sell asing hari ini karena antusiasme dari investor domestik yang akumulasi ya. Jadi asing yang jualan hari ini. Jadi untuk BBNI besok ada dividend trap cukup menarik untuk di buy ya, karena kalau misal kita perhatikan pergerakan BBNI ini lebih volatil ya dibandingkan dengan big banks lainnya yang kita lihat memang pergerakannya cukup lambat gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan di saham Indonesia, strategi yang paling bagus yaitu adalah ketika kita mempraktekkan money management sebaik-baiknya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman evaluasi aja nanti. Apakah strategi yang digunakan saat ini sudah cocok atau ada strategi lain yang lebih bagus? Kalau menurut saya pribadi ya ada strategi yang lebih bagus ya daripada stay in the market. Ya kita cuek ketika market naik ya bahkan mungkin kita hanya take profit. Bahkan mungkin teman-teman hanya screenshot saja, hanya pamer saja portonya hijau gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang sampai di konten ini, wah ini saya hijau ya, saya cuan hanya sebulan misalkan dapat 30%. Tidak di take profit guys, tidak di TP ya, hanya dipamerkan saja lalu dia ibaratnya pas turun harga sahamnya dia bilang ya minus gitu ya. Menurut saya lucu ya, lucu karena sudah dikasih cuan gitu ya oleh market, sudah hijau, sudah ibaratnya bisa take profit puluhan juta, tapi tidak di TP ya buat apa? Hanya dipamerkan saja berarti kan. Oke, jadi untuk BBRI kita lihat ya, setelah kemarin ada dividend trap, hari ini rebound 1,6% close di 3.690. Nah, ini yang tadi kita bilang ya, beli di ex-date, nanti ada kenaikan, teman-teman bisa cuan double, cuan lagi, cuan 2 kali. Gitu guys, jadi kita kan di saham itu cari cuan ya. Kalau bisa lebih cepat ya, lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan harus hold sebulan ya nggak masalah juga selama sahamnya bagus. Tapi ya semoga saja kita pun tidak sering nyangkut ya. Kita berharap bahwa kita beli saham itu langsung cuan kan. Kita beli langsung cuan ya udah kita take profit. Kalau misalkan sudah sampai di target take profit kita. BBRI hari ini ada normal distribution, terutama dari AKZP ya, dengan net sell 38,4 miliar dari investor asing. Tapi ada KZ dan BK yang akumulasi hari ini. So, cukup menarik sebenarnya untuk BBRI, teman-teman bisa pantau ya. Di harga sekarang masih sangat-sangat worth it ya, karena masih dekat dengan zona support dan saya rasa masih cukup murah untuk saham-saham big banks ya, terutama yang ex-date dividend, ada Bank Mandiri dan BBRI. Sedangkan BBNI besok mungkin akan turun ya, karena dividend trap. Lanjut ke BBCA. Nah, BBCA juga kita lihat hari ini ada kenaikan 1,5% close di Rp8.400 per saham. Kita lihat hari ini ada net buy asing 1,5 miliar untuk BBCA ya, terutama dari BK, KZT, PRX dan juga CP. Ya cukup menarik untuk BBCA, semoga besok bisa lanjut naik lagi. Sehingga teman-teman yang beli di harga bawah yang sudah hijau di BBCA bisa cuan lebih besar lagi. Target cuan teman-teman berapa? Tulis di kolom komentar, 20%, 30%. Target cuan capital gain harus lebih besar dari cuan dividend yield. Cuan dividen mungkin hanya ya 5%, 10% ya. Cuan capital gain harus 20%, 30%. Itu wajib ya, karena kita buy on weakness di saham yang ibaratnya di harga bawah lah ya. Karena kita buy on weakness di harga bawah, target cuan kita harus tinggi. Kita lanjut ke saham PANI ya. Kita bahas juga saham-saham Konglo karena mungkin teman-teman ada yang mix juga nih. Saya mix saham big banks ya yang rutin bagi dividen dengan saham yang kenaikannya bisa lebih tinggi. Hari ini PANI naik 9,7% ya, close di Rp9.600 per saham. Yang paling menarik dari PANI ya karena bisnisnya masih berjalan gitu ya, propertinya juga masih masih menyala gitu ya di utara Jakarta sana. PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Kita lihat ada akumulasi hari ini, terutama dari AK, BK, dan juga YU. Dan hari ini net buy asing 23,6 miliar di saham PANI. Jadi PANI sempat turun ya ke area low di 7.400 dan di level saat ini di bawah 10.000. Menurut saya juga masih menarik ya karena PANI ini sudah ambles 62% dari harga tinggi gitu ya. Nah, sampai harga saat ini sih turun 50%. Jadi, kembali lagi ya, untuk teman-teman yang sudah paham ya, bagaimana caranya trading, apa itu pembatasan resiko, money management yang benar seperti apa, yang ideal seperti apa, maka ini bisa menjadi peluang cuan. Ya, kita hitung aja deh cuannya ya, kita kasih gambaran ke teman-teman.
Kita anggap Pani ini bisnisnya masih running dan kemungkinan kedepannya masih akan terus membangun ya, membangun di propertinya. Nah, kalau misal teman-teman buy di harga sekarang ya di 9.600 dan kembali lagi ke resisten tertinggi sebelumnya, ke ATH sebelumnya di 19.000, teman-teman cuan 100%. Cuan beggar loh ya. Cuan beggar. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ya hari ini juga sudah beli Pani atau mulai beli Pani, saya rasa di bawah 10.000 masih oke ya untuk pantau di saham Paninya. Seperti itu guys. Jadi untuk Pani juga kita mungkin akan pantau besok ya. Tadi kita juga sudah borong beberapa saham yang cukup menarik ya. Jadi merger and acquisition kita masih stay di saham-saham tersebut ya. Saham-saham yang ada katalis merger dan akuisisi kita masih stay di saham tersebut dan porto kita juga sudah hijau ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur dan mungkin nanti setelah mencapai target take profit kita akan segera take profit. Kita lanjut ke CBDK ya. CBDK juga hari ini naik 8,4%, close di Rp5.800 per saham. Kita lihat ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari AK dan juga BK. Dan hari ini asingnya masuk ya, net buy 7,6 miliar ya. Sehingga CBDK juga menarik untuk dipantau karena harga sahamnya juga sempat turun 60%. Ya, CBDK besok mungkin kita akan pantau juga. Tapi kalau misal teman-teman mau pilih gitu ya antara Pani dan CBDK sih, kalau menurut saya sih lebih ke Pani ya. Lebih ke Pani. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah entry dan hijau juga di CBDK, ya sudah cuan 5%, 6%, 7%, ya nggak masalah juga gitu ya. Atau mungkin teman-teman sudah cuan 10% di CBDK karena buy on weakness ya. Alhamdulillah ya teman-teman, nanti tinggal targetkan nih mau cuan berapa persen. Cuan capital gain sebenarnya fleksibel ya, tergantung dari pergerakan sahamnya. Kalau misalkan akumulasinya masih bagus seperti ini, masih bisa di hold dan teman-teman masih bisa berharap cuan di atas 20%. Ya karena cuan capital gain itu kita jangan ini ya, jangan terlalu rendah-rendah ya, jangan terlalu rendah ya. Kita targetkan yang setinggi-tingginya, tapi juga tetap memperhatikan dari sisi teknikal dan bandarmologi. Lanjut ke Aman Mineral, AMMN sudah amblas ya, 69,5% dari harga tertinggi ke harga terendahnya di sekitar 4.500-an. Ya, jadi sudah turun sangat dalam nih ya, dan di level saat ini di Rp6.000 per saham. Sangat menarik ya, karena hari ini ada kenaikan 14%. Hari ini saja Aman naik 14%. Bayangkan teman-teman yang berani buy on weakness di 4.000, wah ini sudah cuan, mungkin sudah cuan 20% ya. Padahal Aman kan belum bagi dividen, tapi sudah cuan 29%, sudah naik 29%. Gitu ya. Saya juga curiga nih, banyak teman-teman yang sudah cuan di atas 20% di saham Aman gitu ya. Silahkan tulis kolom komentar. Tapi biasanya kalau suhu-suhu trading itu jarang muncul ya, jarang muncul. Mereka biasanya silent gitu ya. Cuan take profit silent gitu. Oke guys, untuk Aman kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari ZP dan juga BK. Hari ini net buy asing mencapai 10,3 miliar ya, cukup menarik untuk Aman. Besok kita akan pantau juga. Dan untuk teman-teman yang ingin memantau saham-saham yang akan bagi dividen, teman-teman bisa masuk ke kalender dividen di Stockbit Sekuritas guys ya. Di sini akan diupdate saham-saham yang akan bagi dividen. Contohnya ada ITMG nih. ITMG akan bagi dividen Rp2.245 per saham ya, come date-nya di 17 April. Hari terakhir beli ITMG untuk dapat dividen di 17 April 2025. Ya, lalu ada juga saham-saham lain ya guys ya. Contohnya seperti BNLI, LPPF, JPFA dan lainnya akan bagi dividen juga. Oke guys, kita akan cukupkan ya pembahasan kita di video ini. Selamat ya untuk teman-teman yang di market crash masih memiliki cash untuk beli saham bagus di harga murah. Kalian sudah sangat beruntung sekali. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.